A. Pengesahan Undang-Undang Dasar dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melangsungkan berbagai untuk membentuk kelengkapan negara. Sidang pertama dilakukan pada 18 Agustus 1945 di Gedung Pejambon atau Gedung Merdeka. Sebelum rapat dibuka, Muhammad Hatta menemui tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, Tengku Hasan. Muhammad Hatta menyampaikan informasi dari seorang opsi laut Jepang tentang keberatan masyarakat Indonesia Timur menyangkut sila pertama dalam pembukaan UUD. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Melalui pembicaraan mendalam, mereka sepakat menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sila ketuhanan, untuk menghindari perpecahan, Ki Bagus Hadikusumo kemudian mengusulkan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat. Pukul 15.00 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan awalnya akan dilakukan melalui pemungutan suara, tapi atas usul dari Otto Iskandardinata, Soekarno, dan Muhammad Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Presiden Soekarno kemudian membentuk panitia kecil beranggotakan 9 orang yang dipimpin Otto Iskandardinata untuk merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. B. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandardinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia, tetapi bukan personalianya atau pejabatnya. Otto Iskandardinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut: 1. Jawa Tengah, 2. Jawa Timur, 3. Borneo atau Kalimantan, 4. Sulawesi, 5. Maluku, 6. Sunda Kecil, 7. Sumatera, 8. Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. C. Pembentukan badan-badan negara pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan nomor 10. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Dr. Buntaran, dan Dr. Tajuddin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Selanjutnya, sepakati bahwa rapat KNIP direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelasan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sebagai ketua KNIP adalah Mr. Kasman Singodimedjo dengan beberapa wakilnya, yakni Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Latur Harhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan, Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. BPKNIP akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku wakil pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut
Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berbunyi sebagai berikut. D. Pembentukan Kabinet. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri A.A. Wirananta Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. 3. Menteri Keuangan A.A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman Mr. Supomo. 5. Menteri Kemakmuran Suahmat Cokrodisurio. 6. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. 7. Menteri Kesehatan Buntaran Martwatmojo. 8. Menteri Pengajaran KI Hajar Dewantara. 9. Menteri Penerangan Amir Syarifudin. 10. Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum Adi Kusno Cokrosuyoso. 12. Menteri Perhubungan Adi Kusno Cokrosuyoso. 13. Menteri Negara Wahid Hasyim. 14. Menteri Negara M. Amir. 15. Menteri Negara R.M. Sartono. 16. Menteri Negara Otto Iskandar Dinata.